semua. Semoga pada hari ini bisa teman-teman sehat dan bisa memperhatikan materi yang akan dijelaskan nanti dengan baik. Ya, puji syukur kita ucapkan dengan pada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada ruangan kelas untuk penyuluhan tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Dan tidak lupa pula kita curahkan selawat salam kepada Nabi junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kebodohan sampai zaman yang penuh dengan ilmu yang sama-sama kita rasakan pada saat sekarang ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Radit Febrian. Kami dari Poltekkes Kemenkes Padang, dari jurusan keperawatan tingkat akhir yang akan melakukan penyuluhan kepada teman-teman semua, khususnya perilaku hidup bersih dan sehat pada rumah atau kos-kosan teman-teman. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kenalkan, nama saya Radit Febrian Putra, dari jurusan keperawatan tingkat akhir. Selanjutnya kepada rekan saya. Perkenalkan, nama saya Florianisa, merupakan mahasiswa keperawatan tingkat akhir Poltekkes Kemenkes Padang. Baiklah, perkenalkan, nama saya Nadia Jahnatul dari Prodi Keperawatan mahasiswa tingkat akhir. Baiklah, perkenalkan, nama saya Arisa Fitri dari mahasiswa tingkat akhir. Perkenalkan, nama saya Dinda Putri Azura, jurusan keperawatan mahasiswa tingkat akhir. Baiklah, mungkin kita akan beberapa waktu terlebih dahulu. Penyuluhan ini itu akan dijelaskan oleh rekan saya selama 20 menit. Nah, dan nanti diharapkan kepada teman-teman untuk memperhatikan materi yang disampaikan oleh teman saya ini, dan karena itu sangat penting bagi teman-teman semua dan materinya juga sangat luar biasa. Baiklah, tanpa mempanjang kata-kata menerima, langsung saja kepada pemateri yang sangat luar biasa, yaitu pada Florianisa. Kepada Florianisa dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selamat pagi adik-adik. Pagi, Kak. Baiklah, sebelum saya mulai, saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama kakak Florianisa. Kakak merupakan mahasiswi tingkat akhir dari Poltekkes Kemenkes Padang. Baiklah, sebelum dimulai, kakak ingin bertanya kepada adik-adik semua. Adik-adik di sini ada yang anak rantau atau dari Padang semua nih adik-adik? Ada yang rantau semua ya? Iya. Dari mana nih adik-adik? Dari Jambi, Kak. Dari Jambi, ada yang Aceh, Kak. Aceh, jauh sekali ya adik-adik. Selatan, Kak. Sumatera Selatan, oke. Berarti adik-adik di Padang pada ngekos kan ya? Iya, Kak. Nah, jadi materi hari ini kakak akan membahas tentang PHBS di kos-kosan. Ini cocok sekali untuk adik-adik yang ngekos. Nah, sebelumnya adik-adik udah pada tahu belum apa itu PHBS? Tidak. Jadi, ya baiklah. Jadi kakak jelaskan sedikit bahwa PHBS itu merupakan kepanjangan dari perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, apa sih maksudnya? Ada yang tahu nggak? Tidak, Kak. Nah, jadi PHBS itu merupakan perilaku yang dilakukan atas dasar kesadaran, sehingga anggota masyarakat dapat menolong dirinya sendiri dan juga dapat menolong orang lain dalam bidang kesehatan dan berkontribusi dalam bidang kesehatan nantinya di masyarakat. Ingat ya adik-adik, perilaku yang dilakukan atas dasar kesadaran. Jadi jika belum dilakukan atas dasar kesadaran, bukan PHBS namanya adik-adik, karena PHBS itu tidak perlu untuk diajak, diminta untuk dilakukan. Nah, kemudian apa sih manfaat PHBS ini? Manfaat PHBS itu yang pertama dapat meningkatkan kualitas kesehatan seseorang, yang merupakan awal kontribusi bagaimana individu-individu tersebut dalam menjalani kehidupannya dapat berperilaku bersikap yang bersih dan sehat. Kemudian manfaat yang kedua yaitu dapat meningkatkan produktivitas kerja dari anggota kos-kosan tersebut. Kemudian rumah yang sehat itu seperti apa sih? Ada yang tahu nggak adik-adik? Bersih, Kak. Ya, benar sekali adik-adik. Rumah yang sehat itu yaitu bersih dan ditentukan oleh sanitasi perumahannya. Nah, cara penerapan penentuan sanitasi perumahannya yang pertama, pemilik kos dapat
ibu kos atau bapak kos kita 1 bulan sekali mungkin atau 2 bulan sekali melakukan pengecekan pada bangunan kos kita, melihat apakah ada bangunan yang perlu diganti, diperbaiki atau diperbaiki lah gitu kan. Terus yang kedua yaitu dapat mengganti barang-barang yang sudah tidak layak pakai dan dapat membahayakan penghuni kosnya. Contohnya seperti jika ada pecahan-pecahan kaca atau cermin, nah itu bisa langsung dibuang adik-adik. Kemudian yang ketiga yaitu memperbaiki bangunan kos yang sudah lama dan tidak layak pakai karena sudah termakan usia. Nah ini berhubungan dengan poin yang pertama tadi. Selain ibu kos yang berperan, kita sebagai penghuni kos juga berperan aktif dalam mengecek bangunan rumah ini, karena jika bangunan itu lapuk maka akan membahayakan bagi penghuni kos tersebut. Kemudian faktor-faktor yang dapat mempengaruhi PHBS di kosan ini. Yang pertama adalah faktor pengetahuan. Nah, orang dengan tingkat pengetahuan yang lebih tinggi, wawasan yang lebih luas, dan tingkat pendidikan yang lebih tinggi pasti akan memperoleh informasi yang lebih banyak, yang lebih aktual, yang pastinya akan mempengaruhi kehidupannya sendiri. Faktor yang kedua yaitu faktor dari intrinsik pribadi penghuni kosan tersebut. Orang dengan sikap atau perilaku yang kurang baik, yang kumuh gitu, maka akan membuat lingkungan kos-kosan tersebut menjadi kumuh. Kemudian ada yang tahu nggak adik-adik penyakit apa sih yang dapat ditimbulkan dari rendahnya penerapan PHBS di kos-kosan ini? Ya betul sekali adik-adik, diare, cacingan, nah itu semua juga berpengaruh. Ada penyakit lain yang dapat menimbulkan seperti sakit gigi, terus juga dapat menimbulkan sakit kulit, diabetes, bahkan dapat menimbulkan penyakit jantung loh adik-adik. Bahaya sekali kan? Kemudian ini merupakan tindakan PHBS yang dapat dilakukan di kos-kosan. Yang pertama adalah mencuci tangan. Nah, mencuci tangan ini sangat penting sekali ya adik-adik, karena bakteri atau kuman tersebut penyebarannya sangat cepat melalui tangan. Nah, mencuci tangan ini kita harus menggunakan sabun dan juga menggunakan air yang mengalir. Dan tentunya harus dilakukan dengan 6 langkah benar mencuci tangan. Tindakan yang kedua yaitu menggunakan jamban yang sehat. Nah, kriteria jamban yang sehat ini yang pertama yaitu tidak mencemari sumber air minum. Terus yang kedua tidak berbau. Yang ketiga dapat dibersihkan dan mudah digunakan. Dan yang keempat tidak mencemari lingkungan tanah. Kemudian tindakan yang ketiga yaitu memberantas jentik nyamuk. Nah ini juga penting sekali ya adik-adik, karena jika jentik nyamuk tidak diberantas sedini mungkin akan menimbulkan penyakit, misalnya penyakit demam berdarah, yang nantinya jika penanganannya terlambat akan menimbulkan kematian. Kemudian perilaku yang keempat yaitu melakukan aktivitas fisik. Nah adik-adik sebelum semuanya pada suka nggak jogging atau senam gitu? Nah selain jogging dan senam tersebut, aktivitas fisik yang bisa dilakukan di rumah sehari-hari seperti mengepel, menyapu, mencuci baju, nah itu juga termasuk aktivitas fisik loh adik-adik. Jadi kita jangan jadi orang yang mageran gitu. Terus tindakan yang kelima yaitu tidak merokok di dalam rumah. Nah ini biasanya cowok-cowok yang sering merokok gitu kan. Selain berbahaya pada diri perokoknya, juga berbahaya pada orang di sekitarnya. Nah, baiklah, sekian mungkin yang dapat materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pemaparan materinya dari pemateri yang sangat luar biasa. Apakah Dede paham semua dengan materi yang telah disampaikan oleh Kakak Florensa tadi? Paham. Dan kami juga akan menayangkan video bagaimana menerapkan PHBS pada lingkungan kos-kosan.
Mencuci tangan bersamaku. Perhatikan langkah-langkahnya ya. Yang pertama, basahi kedua tangan dengan air. Yang kedua, beri sabun pada salah satu telapak tangan. Yang ketiga, gosokkan kedua telapak tangan supaya terdapat busa. Yang keempat, gosok punggung tangan bergiliran, tangan kanan dan juga tangan kiri. Yang kelima, gosokkan sela-sela jari. Yang keenam, gerakan tangan mengunci sambil jari jempol menggosok-gosokkan kepada sela-sela jari. Yang ketujuh, genggam ibu jari dengan memutar. Kanan dan kiri bergantian. Yang kedelapan, gerakan menguncup sambil diputar. Lakukan tangan kanan dan juga tangan kiri secara bergantian. Yang kesembilan, bilas dengan air mengalir. Mencuci tangan sudah selesai. Ingat ya sobat, jagalah selalu kesehatan dan kebersihan diri dan juga rumah kalian ya, dengan selalu melakukan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Stay healthy. Keberadaan jamban yang sehat sangat kita perlukan. Ada beberapa syarat jamban agar dapat dikatakan sehat. Pertama, lubang resapan septic tank berjarak minimal 10 hingga 15 meter dari sumur atau sumber air minum. Kedua, tidak berbau. Kotoran atau tinja tidak dapat dijamah oleh serangga maupun tikus. Ketiga, lantai kedap air dan landai atau miring ke arah lubang pembuangan sehingga tidak ada air kotor yang mengenang. Keempat, lengkapi dengan dinding dan atap pelindung serta cukup penerangan. Kelima, tersedia ventilasi udara. Keenam, tersedia air, sabun, dan alat pembersih. Dan ketujuh, bersihkan lantai dan jamban secara teratur. Nah, tidak sulit kan? Pastikan jamban kita menjadi jamban yang sehat. Baik, jadi itulah penampilan video yang bisa adik-adik lihat bagaimana penerapannya. Dan selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Sebelumnya apakah adik-adik ada yang ingin ditanyakan kepada kami sebagai penyuluh? Jika ada, dipersilakan kepada adik-adik. Baik, jika tidak ada, baik, kalau gitu kami ada kuis untuk adik-adik semua. Jika ada yang bisa menjawab, itu akan mendapatkan hadiah dari kami. Pertanyaan pertama itu, adakah yang tahu apa itu kepanjangan dari PHBS? Ada. Silakan kepada adik. PHBS itu perilaku hidup bersih dan sehat. Baik, jawabannya sangat tepat ya adik-adik. Silakan kepada selanjutnya itu pertanyaan kedua, gimana sih kondisi kos-kosan yang sehat itu? Baik, kepada adik. Yang satu, pemilik kos harus melakukan pengecekan secara berkala. Yang kedua, mengganti barang-barang yang sudah tidak layak dipakai. Yang ketiga, memperbaiki bangunan kos yang sekiranya rusak. Baik, itu jawabannya sangat tepat ya. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir, apa saja penyakit yang timbul akibat rendahnya PHBS? Bang. Kepada adik ini dipersilakan.
cacingan, diare, gizi buruk, kulit gatal-gatal. Baik, terima kasih. Baik, sepertinya itu sudah paham ya dengan bagaimana PHBS tersebut. Dan mungkin dengan berakhirnya tanya jawab tersebut, berakhir pula lah penyuluhan kami pada siang hari ini. Jika ada kesalahan dari kami minta maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk keluar ruangan aja. Baiklah, rekan-rekan semua, kita masuk pada tahap evaluasi yang mana kita sudah melaksanakan kegiatan penyuluhan kita tadi ya. Dari kegiatan penyuluhan yang kita laksanakan tadi, alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Dan kegiatan penyuluhan kita tadi sudah kita laksanakan tepat waktu dan para peserta penyuluhan pun sudah dapat hadir sesuai dengan waktu yang telah kita tentukan. Selanjutnya itu tadi pada proses penyuluhan, peserta juga tampak lebih sangat aktif sekali dalam menanggapi penyuluhan yang kita lakukan. Dan selama penyuluhan berlangsung ini, semua peserta dapat mengikuti dengan penuh perhatian. Selanjutnya itu tadi kita juga memberikan beberapa pertanyaan kepada teman-teman kita tadi, bahwasannya para peserta tadi dapat menjawab semua pertanyaan yang kita berikan. Baiklah, mungkin sekian evaluasi dari penyuluhan kita pada hari ini. Semangat untuk kita penyuluhan